Umat beriman sekalian yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri untuk perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah yang keempat ini. Semoga kita dapat mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah kita masing-masing, dan marilah dengan tekun kita berdoa kepada Tuhan untuk seluruh pengharapan kita. Kita menyerahkan seluruh wujud intensi kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Rahim, menganugerahkan kelimpahan berkat-Nya bagi kita. Mari kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka. Oh
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu sekarang dan selama-lamanya. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburannya. Umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Minggu Prapaskah yang keempat sering disebut sebagai Minggu Letare. Itu artinya kita sudah berada pada separuh dari masa Prapaskah yang telah kita jalani. Seruan itu digemakan dalam antifon yang baru saja kita dengar. Sekali lagi saya bacakan. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburannya. Pengalaman sukacita ini pun dapat kita lihat dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang yang buta yang akan kita dengar dalam sabda Tuhan hari ini. Hal ini yang menjadikan seseorang itu mengalami sebuah kelimpahan dan kebahagiaan, kegembiraan. Bagi bangsa Yahudi dalam segala tradisinya, dosa yang menyebabkan orang mengalami sakit penyakit dan penderitaan lainnya, termasuk pengalaman mengalami buta. Makanya para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang menyebabkan orang ini dilahirkan buta? Apakah orang itu sendiri ataukah dosa orang tuanya? Jawaban Yesus sungguh netral dan memberikan sebuah pandangan baru bagi bangsa Israel dan bagi kita sekalian, bahwa segala bentuk hal yang terjadi di dunia bukanlah pertama-tama karena dosa pribadi kita ataupun dosa keturunan-keturunan kita, tetapi lebih dari bahwa melalui peristiwa itu Allah ingin mewujud nyatakan keagungannya. Itulah yang menjadi tanda bagi kita. Allah bekerja di dalam segala sesuatu, dan di dalam pekerjaan Allah Ia ingin menunjukkan kepada dunia melalui berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang dilanda atau dialami oleh umat manusia. Disitulah kita akan menemukan bagaimana Allah bekerja dan Allah melalui Kristus ingin mewujud nyatakan keagungan dan kemuliaannya. Marilah di dalam perayaan Ekaristi ini secara khusus kita mohon rahmat Tuhan untuk segala kenyataan dan pengalaman hidup yang kita alami, terutama ketika kita mengalami wabah coronavirus 19 yang tengah melanda kita. Bagi kita tentu menjadi sebuah pertanyaan, ini yang terjadi adalah dosa siapa? Semua yang menjadi peristiwa yang kita alami terjadi karena apa? Dan
harus sampai pada pertanyaan bagaimana kita berupaya untuk menyelesaikannya. Mari kita hening sejenak, kita persembahkan kepada Tuhan, dan untuk kesalahan dan dosa-dosa kita, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang Maha Rahim membebaskan dan menyembuhkan kita dari segala noda dosa, dan kita pantas untuk berada di hadapannya, dan perayaan Ekaristi kita berkenan di hati Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabda-Nya, serta berilah kami mata yang baru, agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang kepada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya itu tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah panggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau besertaku.
hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia, siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang dahulu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah,
sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena ia telah memelekan matamu, apakah katamu tentang dia? Jawabnya, ia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi itu menegur dia, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, membaca dan merenungkan ketiga sabda Tuhan yang kita dengar, baik dalam bacaan pertama, bacaan kedua, maupun dalam bacaan Injil. Benang merah yang dapat memberikan pengharapan bagi kita akan kehadiran Allah dalam diri Kristus adalah kita diberi terang untuk membuat hidup kita menjadi bahagia. Apa yang menjadi tuntutan untuk menjadi berbahagia? Tentu pertama-tama dengan terang yang kita miliki, kita melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran, dan kebenaran yang kita lakukan akan memerdekakan dan membahagiakan kita. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman belakangan ini kita dihadapkan dengan wabah yang merebak di seluruh dunia. Hadirnya coronavirus 19, COVID-19 ini sungguh-sungguh membuat dunia mengalami kewalahan dalam upaya untuk menanggulanginya. Di tengah hiruk-pikuk situasi dan kondisi yang mengancam dunia, termasuk mengancam kita sekalian, tentu banyak orang mulai bertanya-tanya atau mulai menciptakan segala bentuk cara pandang sendiri. Mungkin juga termasuk kita. Ada yang mungkin mengatakan, semua yang terjadi ini salahnya siapa? Semua yang terjadi ini, siapalah penyebabnya sampai kita harus mengalami sebagai suatu kenyataan yang mematikan. Ini semua adalah salah siapa? Sehingga dunia dilanda wabah yang besar ini. Jawabannya tentu hingga saat ini kita yang bertanya belum mendapatkan jawaban. Apakah ini salah kita? Apakah ini salah orang lain? Ataukah yang mungkin bisa mengatakan Tuhan kini telah menguji dan mencoba manusia? Ataupun Tuhan ingin melakukan segala sesuatu yang
kiranya dari hal yang kita alami, dari wabah yang kita hadapi saat ini, mungkinkah jawaban Yesus kepada para murid yang bertanya siapakah yang salah terhadap orang yang lahir buta itu? Apakah mungkin jawaban bukanlah kesalahannya, bukanlah kesalahan orang tua atau keturunannya, tetapi keagungan dan kemuliaan Tuhan akan terjadi melalui peristiwa ini. Hal inilah, jawaban inilah yang kiranya juga menjadi bagian permenungan kita pada kesempatan ini. Di tengah kita menghadapi sekian banyak pertanyaan-pertanyaan, apa penyebabnya dan siapakah yang menjadi sebab dari semuanya itu? Mungkinkah dengan kenyataan coronavirus yang terjadi pada saat ini dan yang tengah kita alami, sehingga kita harus dirumahkan, membuat Tuhan akan melakukan keagungan? Inilah yang menjadi bagian dari seluruh doa-doa kita dalam setiap bentuk devosi dan perayaan-perayaan ibadat secara mandiri. Umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi bagi kita adalah segala sesuatu harus dilakukan di dalam terang. Segala sesuatu harus dilakukan di dalam kebenaran. Maka kunci untuk menciptakan segala sesuatu bisa dilakukan di dalam kebenaran dan di dalam terang adalah hati. Dalam bacaan pertama kita sendiri telah mendengar seperti apa peristiwa yang terjadi oleh Samuel dan Eliab. Bagaimana sesungguhnya keterpilihan Daud yang diurapi menjadi seorang raja bukan pertama-tama karena parasnya, keelokannya, kegagahannya, tetapi Tuhan menentukan segala sesuatu bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat dan disaksikan oleh Allah adalah hati manusia. Apa yang tersembunyi di dalam hati, itulah yang dilihat oleh Allah. Dalam konteks ketika kita mengalami situasi yang mencengangkan, seolah-olah kegelapan meliputi seluruh dunia karena wabah yang merebak ini. Tentu bagi kita kembali untuk melihat bagaimana caranya kita bekerja dalam menuntaskan seluruh kenyataan penyebaran coronavirus ini. Yang bagi kita tentu apa yang menjadi tujuannya, pikiran manusia, cara hidup manusia bukanlah pertama-tama menjadi andalan utama, tetapi bekerja dan berjuang bersama Allah. Tuhanlah yang meletakkan pikiran-pikiran itu supaya kita dapat memiliki cara untuk menggagalkan atau memutuskan serta menghentikan mata rantai penyebaran coronavirus ini adalah bekerja bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus-Nya mencurahkan pikiran dan hati mereka semua untuk dapat mencari jalan keluar untuk membuat kenyataan wabah ini hilang lenyap dari bumi, dari dunia kita. Kita membutuhkan jalan bersama dalam setiap pekerjaan. Bekerja dengan mengandalkan Tuhan, itulah
yang akan mendatangkan kebaikan, kebenaran, dan kesuksesan. Dengannya yakin kita, apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi harapan Tuhan dari kenyataan peristiwa yang melanda dunia, kita pun menanggapinya dalam terang pengharapan kita, sambil terus mendoakan supaya Tuhan dengan caranya menyingkirkan semua pengalaman hidup yang melanda kita saat ini. Saudara-saudari terkasih, oleh karenanya bukalah matamu, bukalah hatimu untuk siap menyambut terang. Janganlah hidup di dalam kegelapan, karena kegelapan yang ada akan mendatangkan malapetaka bagi hidup kita. Biarlah kita mengubah kegelapan-kegelapan dengan terang ilahi, terang yang sejati, terang yang membuahkan kebaikan dan kebenaran. Marilah kita berjalan di dalam terang, supaya dengan pikiran dan hati yang terang, kita pun boleh mencapai seluruh harapan-harapan kita. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa dengan caranya yang ilahi, caranya yang kuat kuasa, Ia mampu melakukan segala sesuatu untuk membuat seluruh hidup kita menjadi baik. Kehendak Tuhan akan terlaksana di dalam segala sesuatu. Biarlah coronavirus yang tengah melanda dunia membuat Tuhan dengan kuasanya melakukan untuk kebaikan-kebaikan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akui iman kepercayaan kita.
Doa umat. Melalui Yesus Kristus Putranya, Allah begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dokter, para perawat, karyawan-karyawan rumah sakit yang tengah berjuang untuk melakukan pengawasan dan perawatan yang terbaik dalam rangka memutuskan rantai penyebaran coronavirus di tanah air kita dan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan menganugerahkan kelimpahan berkat kesehatan jiwa dan raga dalam setiap pekerjaan dan perjuangan-perjuangan baik mereka. Kiranya apa yang menjadi tujuan untuk membuat hidup menjadi lebih baik dari saat ke saat, mereka pun tetap dikau jaga dan menjauhkan segala mara bahaya, terutama terjangkitnya coronavirus ini dari orang lain kepada diri mereka. Kuatkanlah mereka selalu, pimpinlah selalu dengan Roh Kudus-Mu. Semoga mereka selalu dengan semangat dan penuh dedikasi memperjuangkan yang terbaik demi kemanusiaan, demi kebaikan banyak orang.
Bagi mereka semua yang sakit, tolonglah ya Tuhan, jamalah mereka dan sembuhkanlah mereka. Kiranya semua yang menjadi harapan-harapan kami boleh menjadi nyata dengan Engkau hadir untuk membuat segala sesuatunya menjadi baik. Dan bagi saudara-saudari yang telah meninggal dunia akibat coronavirus 19 ini, sudilah Engkau ya Bapa yang Maha Rahim melimpahkan kebahagiaan sejati bagi mereka di dalam kemuliaan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semoga kami sanggup merayakan kurban keselamatan ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri keselamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Puji Tuhan di surga, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Oh
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Edmund, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah
Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa-dosa kita. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Umat beriman yang terkasih, marilah kita berdoa memohon perlindungan Tuhan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa.
Engkau menunjukkan kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu dan karenanya kami mohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus corona ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, dan amal kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasi kami dan jadikanlah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda penolong kami, hantarkanlah seluruh harapan-harapan kami ke hadirat Putra-Mu, dan di dalam keagungan-Mu kami selalu menghormati dan memuji-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putra-Mu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Ibu bapa, saudara-saudari, seluruh hidup dan karya-karya kita, kesehatan jiwa dan raga kita, seluruh niat, harapan, cita-cita, seluruh rencana-rencana hidup kita, semua orang yang berbuat baik demi kebaikan bangsa ini, kebaikan dunia, terutama di tengah wabah coronavirus yang tengah melanda hidup kita, diberkati dan dilindungi
oleh Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita semua diutus. Amin. Beri bekas derah, tubuh lelah tergantung hanya karena dosa yang telah aku perbuat. Hianati hatimu, sekalipun penuh siksa, hatimu tidak berubah, masih setia memberi pengampunan yang tulus bagi orang sepertiku. Penuh dosa dan salah, di sela nafas lelah masih terucap kata yang memberikan asa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Hatimu tidak berubah, masih setia memberi pengampunan yang tulus bagi orang sepertiku. Penuh dosa dan salah, di semua nafas lelah masih terucap kata yang memberikan asa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Oh Tuhan, aku lemah. Dalam hidup, bukan pertumbuhan yang lambat yang harus Anda takuti, akan tetapi Anda harus lebih takut untuk tidak tumbuh sama sekali.
maka tumbuhkanlah diri Anda dengan kecepatan apapun itu. FM 101 MHz Radio Fox Mundi, Radio Insani Keluarga Sumba.